Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Di pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 9 semester 2 bab 8 yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Kita awali pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian. Apa kalian sudah tahu apa itu iman, qada dan qadar? Jika belum, simak penjelasan berikut yuk. Iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian qada dan qadar. Qada merupakan hukum, keputusan, kehendak, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali atau zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar ialah kepastian, ukuran, perwujudan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai iradahnya. Dalil qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Sehingga, beriman kepada qada dan qadar berarti bahwa kita meyakini akan adanya qada dan qadar pada setiap makhluk hidup, dan beriman kepada qada dan qadar termasuk ke dalam rukun yang kedua. Kemudian, dalil iman kepada qada dan qadar disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Hal-hal yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang pertama ialah takdir. Takdir merupakan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya, maupun waktunya. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq ialah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah takdir mubram. Takdir mubram ialah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Hal ini berarti takdir mubram adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Yang kedua ialah ikhtiar. Ikhtiar merupakan berusaha atau usaha seorang hamba dalam memperoleh sesuatu yang ingin dicapainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang ketiga ialah doa. Doa merupakan suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran
surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang keempat ialah tawakal. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang hatinya bergetar apabila disebut nama Allah, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Lalu, manfaat beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama ialah mendapat ketenangan jiwa, dikarenakan merasa senang dan menerima dengan ikhlas atas semua yang telah terjadi tanpa ada rasa kekhawatiran. Yang kedua ialah senantiasa bersikap sabar dan bersyukur, bersabar menghadapi kesulitan dan merasa cukup atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah menumbuhkan sifat optimis, yaitu kegagalan yang didapat tidak membuat berputus asa, melainkan makin semangat berusaha untuk meraihnya. Yang keempat ialah menjauhkan diri dari sifat sombong. Apabila memperoleh keberhasilan, menganggap semua itu ialah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap merasa rendah hati kepada siapapun. Agar kalian lebih paham lagi, simak yuk video berikut. Bismillah. Aduh. Aduh. Lo kenapa, Dan? Aduh, kaki Zidan keseleo, Pak Haji. Tuh, biru. Iya, gue udah lihat. Maksud gue, kenapa kaki lo bisa keseleo? Jatuh, Pak Haji. Dikejar angsa. Oh, soang. Angsa, Pak Haji. Iya, gue bilangnya soang. Aduh. Ya, tolong. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ntar Ustadz Adin obatin kaki lu ya. Bentar lagi asar. Ayo, sholat. Zidan gak sholat dulu, Pak Haji. Kaki Zidan sakit nih kalau berdiri. Kan bisa sambil duduk. Tapi duduk juga tetap terasa sakit, Pak Haji. Iya, kalau gitu sambil tidur aja. Aduh, tiduran juga sakit, Pak Haji. Nah, kalau gitu gua sholatin aja sekalian ya. Waduh, mati dong, Pak Haji. Iya, makanya sholat. Wudhu sana. Jalan ke tempat wudhunya juga sakit, Pak Haji. Tayamum kan bisa, Dan. Nggak diajarin sama Ustadz Adin. Zidan diajarin, tapi lupa. Lupa atau males? Iya, Pak Ustadz. Nyesel Zidan tadi lewat situ.
Kalau lewat jalan lain pasti nggak dikejar angsa. Jadi besok bisa ikut main futsal. Takdir, Dan. Kaki lo keseleo itu takdir. Lo nggak bisa ikut main futsal, itu juga takdir. Salah apa Zidane sampai ditakdirkan ke Seleo gara-gara diuber angsa? Terus mau lo apa? Menyalahkan Allah. Oh, kalau aja waktu bisa diputar balik, besok Zidane bisa main futsal dan menang. Din, Iya Pak Haji. kirim Din. Siap. Hehe, yes. Lah, tadi katanya kaki lo sakit. Semangat mengalahkan rasa sakit Pak Haji. Cepet kirim Zidane Pak Ustadz. Udah gak sabar nih mau mengubah takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau lewat sana diuber angsa. Sekarang Zidane lewat sini, aman. Besok bisa bertanding nih. Aman. Awas, minggir. Bawa saya kamu. Awas. Alhamdulillah. Allah memang sayang sama anak soleh. Lihat murid lo tuh, Din. Aduh, boleh. Maaf ya nak, saya ngejar kebo saya dulu. Nanti saya balik lagi. Gak usah, urus aja kebo bapak. Boleh. Boleh. Aduh. Makin sakit ya, Dan ya. Begitu yang namanya takdir, Dan. Kalau memang Allah sudah menetapkan sesuatu, pasti baik kalau kita menerimanya dengan ikhlas. Baik apanya? Besok pasti tim Zidane kalah karena Zidane gak ikut main futsal. Itu namanya mendahului takdir. Mungkin kalau lo nggak ikut main, malah tim lo menang. Atau kali ini tim lo kalah, tapi waktu yang lain menang terus. Jangan berburuk sangka pada ketetapan Allah. Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Nah, kalau yang itu Zidane belum diajarin sama Pak Ustadz. Ngomong dong dari tadi. Kan gak sampai disuruh kebong. Aduh. Ih, ngetawain orang menderita itu dosa Pak Haji. Emang Ustadz tadi belum ngajarin Pak Haji? Kuatkan iman dan takwa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Setelah menonton film tersebut, mari kita simpulkan ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut di dalam video tadi ialah beriman kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap optimis dan tidak mudah putus asa. Sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka ia akan bersabar. Sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena dalam kaitan dengan takdir ini, seyogianya lahir sikap sabar dan tawakal yang dibuktikan dengan terus-menerus berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga materi ini mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari Ibu tetap di rumah saja dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi virus ini segera berakhir agar pembelajaran tatap muka di sekolah diberlakukan kembali. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Serta kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.